Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusa Marsudi Ismail, Teknik Industri semester 7 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan sistem antrian, pemodelan dan simulasi sistem pro model, yaitu sistem antrian restoran pemesanan lewat drive-thru di restoran cepat saji Burger King. Yaitu pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu simulasi komputer. Simulasi merupakan kegiatan meniru proses real yang disebut sistem dengan sebuah model untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Simulasi dengan komputer merupakan model dievaluasi secara numerik dan data dikumpulkan untuk memastikan karakteristik yang sebenarnya dari model. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Elemen dasar ProModel yang pertama yaitu location, entity, arrival, dan processing. Studi kasus pengambilan data pada restoran cepat saji Burger King, yaitu di sistem pemesanan drive-thru, di mana data diambil hanya ada satu stasiun saja. Pengambilan data diambil selama satu shift mulai dari pukul 8.00 sampai 17.00. Dari data yang ada diminta untuk dilakukan simulasi untuk melihat produktivitas dari drive-thru tersebut. Kita langsung saja dengan cara pembuatannya. Kita langsung masuk saja ke sistem ProModelnya. Sini untuk membuatnya kita langsung saja klik file, lalu klik new, lalu kita buat judulnya antrian drive-thru. Pada restoran Burger King. Lalu kita klik browse, kita klik sampel, lalu kita cari student, lalu buka, lalu kita klik OK. Nah, karena saya sudah membuat sistem ProModel antriannya, untuk mempercepat waktu maka kita langsung klik saja open. Kita cari dokumen saya yang sudah saya simpan ya. Ini adalah contoh layout sistem antrian yang ada di drive-thru restoran cepat saji Burger King. Nah, untuk membuat seperti ini yaitu kita klik build, kita pilih location. Nah, semua ikon-ikon yang ada di sini bisa kita dapatkan di sini. Yaitu ada pintu masuk, ada jalan untuk ke pemesanan, tempat pemesanan, jalan menuju pembayaran, lalu jalan menuju untuk mengambil makanan, mengambil tempat pengambilan makanan, lalu jalan menuju pintu keluar. Nah, untuk pintu masuknya tersendiri kapasitasnya yaitu 75 orang per hari. 75 orang per hari. Lalu jalan pemesanannya setiap
setiap jalan pemesanan dalam satu kali pesannya, yaitu kapasitasnya hanya menampung 1 orang saja. Lalu pemesanan makanan yaitu 74 sampai 75 orang per hari, yaitu dan jalan pembayarannya sama, hanya 1 orang saja setiap pemesanannya. Lalu pembayarannya yaitu kapasitasnya 73 sampai 75 orang per hari. Untuk menunggu makanannya kapasitasnya hanya 1 orang saja, sama. Lalu saat di tempat pengambilan makanannya yaitu kapasitasnya 73 sampai 75 orang per hari. Dan jalan keluarnya hanya 1 orang, dan gerbang keluarnya sama seperti pintu masuknya, yaitu 75 orang per hari. Lalu kita klik build lagi. Kita pilih entitasnya. Entitas di sini kita menggunakan pelanggan dengan icon mobil pickup, ya, tuh bisa dilihat di sini. Lalu kita klik build lagi, dan untuk menentukan arrival atau titik kedatangannya yaitu kita tentukan di pintu masuk. Pelanggan datang melalui pintu masuk, dimulai dari pintu masuk menuju tempat pemesanan makanan, tempat pembayaran, lalu menuju tempat pengambilan makanan, lalu menuju ke pintu keluar yang terakhir. Lalu kita klik build lagi, kita lakukan processing. Nah, di sini pelanggan masuk dari pintu masuk memerlukan waktu 4 detik. Lalu di jalan pemesanannya move logicnya yaitu memerlukan 1 menit, maksimal 1 menit. Dan ke tempat pemesanan makanannya memerlukan waktu maksimal 2 menit. Dilanjut menuju jalan pembayarannya, move logicnya yaitu 1 menit. Untuk di tempat pembayarannya, operationnya memerlukan waktu maksimal 2 menit, menunggu 2 menit. Lalu di tempat menunggu makanan, move logicnya yaitu maksimal 1 menit. Dan saat pengambilan makanan, maksimal menunggunya yaitu 2 menit. Dan di jalan keluarnya yaitu maksimalnya yaitu 3 menit. Oke. Lalu kita klik simulation saja. Kita klik option untuk menentukan runtime-nya yaitu 10 menit ya. Kita jajal 10 menit saja. Kita jajal 10 menit saja. Lalu kita klik simulation lagi. Kita klik run. Coba. Nah, di sini pelanggan masuk dari pintu masuk. Pintu masuk langsung menuju ke tempat pemesanan makanan, langsung menuju ke tempat pembayaran. Dari tempat pembayaran kita langsung menuju ke tempat pengambilan makanan, dan yang terakhir kita menuju pintu keluar. Untuk mempersingkat waktu, kita cepatkan saja waktunya hingga akhir, dan kita tunggu sampai selesai. Dan kita lihat grafik dari output viewernya. Nah, kita lihat di sini entity stage-nya yaitu in move logicnya di pelanggan yaitu 47,55%, in operation pelanggannya yaitu 52,45%, dan di scoreboardnya yaitu pelanggan total exit-nya yaitu 588, average time in systemnya yaitu 12,62%, 12,62 menit. Average time in operationnya yaitu 6,62 menit, dan average cost-nya yaitu 0. Dan di multiple capacity location stage-nya yaitu, lanjut ke multiple capacity location stage-nya yaitu di pintu masuk
ada empty pintu masuknya yaitu 93,30%, dan part occupied pintu masuknya yaitu 6,70%, dan part occupied pemesanan makanan adalah 99,80%, yang berarti sisanya 0, sekian persen adalah empty di pemesanan makanan, dan empty di pembayaran yaitu 0,72%, dan part occupied pembayarannya yaitu 99,28%. Dan di tempat pengambilan makanan yaitu part occupied-nya 98,76%, sedangkan empty-nya yaitu 1,24%, dan di gerbang keluar empty-nya total 100%. Kurang lebih seperti itulah alur pembuatan atau sistem antrian menggunakan sistem promodel pada antrian pemesanan makanan drive-thru di sebuah restoran cepat saji di restoran Burger King. Saya sendiri masih menyadari banyaknya kekurangan tentang penjelasan keterangan tersebut yang saya jelaskan, maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.